Perkenalkan, nama saya Lady Florencia Christian dari D3 Administrasi Perkantoran. Siang hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat notulen rapat yang baik, benar, dan efektif. Apa itu notula? Notula menurut KBBI adalah catatan singkat mengenai jalannya suatu kegiatan serta hal yang dibicarakan dan diputuskan. Kegiatan yang seringkali membutuhkan notulen adalah diskusi, seminar, rapat maupun sidang. Kedua, menurut The Balance Careers, Minutes of Meeting atau notulen rapat adalah catatan terperinci yang berfungsi sebagai catatan tertulis resmi dari sebuah rapat. Notulen rapat biasanya dibuat oleh seorang penulis yang memuat ringkasan, pembukaan, isi, hingga penutup rapat. Fungsi notula ada 3. Yang pertama, alat dokumentasi. Hal ini berguna untuk memudahkan peserta mengetahui jalannya rapat dari awal sampai akhir, apa saja yang dibahas dalam rapat, serta keputusan apa yang dibuat. Kemudian yang kedua, alat pengukur kesuksesan. Peserta dapat melihat apakah tujuan rapat telah tercapai dengan melihat kesimpulan yang tertulis di notula. Salah satu ukuran kesuksesan dalam rapat adalah notula yang ditulis dengan rapi dan lengkap. Yang ketiga adalah alat peninjauan hasil keputusan rapat. Hasil keputusan rapat harus ditulis dengan baik agar dapat dilihat oleh peserta rapat dan juga sebagai dokumentasi. Jika suatu saat hasil keputusan rapat perlu dibahas kembali, peserta tinggal melihat notula rapat. Susunan notula rapat. Adapun susunan penulisan notulen rapat yang baik dan benar terdiri dari yang pertama, pembukaan notulensi. Pembukaan adalah bagian awal untuk menulis notulen. Bagian pembuka ini meliputi beberapa hal. Yang pertama ada judul atau topik yang dibahas, kedua waktu pelaksanaan, ketiga lokasi pelaksanaan, keempat anggota yang hadir dalam kegiatan atau rapat. Kedua, isi notulensi. Ini memuat apa saja yang dibahas hingga hasil keputusan kegiatan rapat yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama kata pembuka, pembahasan, hasil dan keputusan, dan waktu berakhirnya rapat. Yang ketiga, penutup notulen sebagai bagian akhir dari notulen. Terdapat beberapa hal yang perlu dicantumkan. Yang pertama, waktu untuk kegiatan atau rapat berikutnya. Kedua, tanda tangan beberapa pihak yang penting dan bertanggung jawab atas rapat tersebut. Penandatanganan dari beberapa pihak tersebut meliputi nama, jabatan, dan tanda tangan. Struktur notulen rapat. Yang pertama ada tanggal, waktu, dan lokasi rapat berlangsung. Kedua, nama peserta rapat baik yang hadir maupun tidak hadir. Ketiga, agenda rapat. Keempat, keputusan atau hasil rapat. Kelima, ada action plan atau tindak lanjut yang harus dilakukan peserta. Keempat, ada tenggat waktu atau penyelesaian action plan. Kemudian ada peristiwa atau diskusi lain yang layak didokumentasikan untuk tinjauan di masa mendatang. Terakhir, follow up meeting yang akan datang. Langkah-langkah membuat notulen yang efektif. Yang pertama ada lakukan persiapan, seperti siapkan catatan, alat tulis, atau laptop yang dapat kamu gunakan selama membuat notulen rapat. Bila perlu, siapkan alat perekam sebagai hasil rekaman yang dapat digunakan untuk rujukan atau klarifikasi. Kedua, catat siapa aja yang hadir, mencatat setiap peserta yang datang maupun peserta yang sudah diundang namun berhalangan hadir. Ketiga, tuliskan poin-poin penting selama rapat. Tugas Anda dalam mencatat rapat ini tidak berarti Anda harus mencatat semuanya secara detail, namun beberapa poin-poin penting saja yang Anda catat. Keempat, bedakan antara fakta dan opini. Agar dapat menulis informasi yang sesuai, yang terbaik adalah mengetahui pernyataan mana yang merupakan fakta dan pendapat. Tujuan notulen rapat ini adalah untuk menekankan fakta daripada mengungkapkan pendapat. Kelima, ada buat langkah-langkah selanjutnya secara rinci. Pastikan untuk mencatat secara rinci tindakan apa saja yang harus diambil setelah rapat selesai. Keenam, ada lakukan pengecekan terakhir. Setelah rapat usai, coba tinjau kembali poin-poin yang Anda buat dalam risalah rapat dengan peserta rapat, sesuaikan atau klarifikasikan sesuai kebutuhan. Pastikan bahwa keputusan, aktivitas, atau hal-hal yang perlu dicatat dengan jelas. Ketujuh, kirim segera. Setelah dilakukan pengecekan, pastikan risalah rapat
telah ditulis dengan baik, jelas, dan akurat, kemudian kirimkan hasil risalah rapat tersebut kepada seluruh peserta yang hadir maupun yang tidak hadir. Ke-8, mulailah dengan tinjauan tindakan. Untuk meningkatkan efisiensi pencatatan rapat adalah dengan mereview kegiatan operasi rapat. Terakhir, terlebih dahulu, tuliskan ringkasan sebelum rapat, sehingga Anda dapat dengan mudah mencatat perbandingan. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Sekian dan terima kasih.